Shalom alihim besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Itu Pak ATD belakang temboknya begitu. Ini kamarnya cucu saya. Ya. Si Itop itu coret-coret tembok kayak gini. Makanya dindingnya pakai keramik. Tujuannya kita sudah tahu. Anak-anak itu pasti begini. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Ya. Nah, nanti gampang dihapus. Ya. Semua anak-anak kan begini, itu kita siapin dindingnya kamar anak-anak pakai keramik semua. Memang begini ya, ini kamarnya cucu saya. Saya akan membuat tayangan begini judulnya. Orangnya nyebelin, tapi alkitabiah 100%. Siapa itu? Henry Tandianta. Orangnya sih nyebelin, Pak. Bikin kuping merah. Tapi 100% alkitabiah. Kepada orang-orang yang sebel oleh saya, ya toh. Sebel itu macam-macam, kalah ganteng juga, ya. Terus kalah pengetahuan tentang Alkitab. Sebel banget, tapi nggak punya modal. Modalnya cuma pencet-pencet. Lalu HTD tak tantang debat di Facebook katanya. Tak tantang debat di grup WA. Debat kok modalnya jempol doang. Ogah saya. Ya, saya mau mengeren debat. Ada tak kasih di hotel yang baik ya toh, di jamu yang baik, diamplopin 10 juta satu orang. Tapi yang levelnya harus pendeta yang bagus, romo yang bagus. Itu yang kami eren debat, kami buka lagi. Kemarin sempat gagal itu. Mudah-mudahan kali ini ada yang minat ya. Orangnya sih nyebelin, tapi 100% Alkitabiah nih HTD nih ya. Bapak Ibu Saudara, aku bukan sombong ya. Tunjukkan ada nggak pendeta lain yang bisa membuat mu'alaf semua bungkam. Nggak ada yang berani mu'alaf debat sama siapa? HTD. Masih ada mu'alaf yang berani debat sama HTD? Nggak ada. Ya. Satu-satunya ini aku nggak sombong, ya. Tapi mu'alaf itu debat sama pendeta dan romo di luar sana paling kenceng itu. Ngomongin Allah saja, Allah Tritunggal aja bisa 3 hari itu. Satu hari ngomongin Bapa, besok lagi disambung ngomongin anak, besok lagi ngambung ngomongin Roh Kudus. Hanya ngomongin soal Allah, eksistensi Allah itu 1, 3, tauhid apa. Itu pun bisa 3 hari. Sama HTD 3 menit. Siapa? Ini bukan sombong ya. Orangnya sih nyebelin, Pak. Nyebelin ya, tuh mau dibanding-bandingin susah. Adu ganteng kalah juga. Adu pengetahuan firman juga kalah juga, ya. Orangnya sih nyebelin, Pak, bikin kuping merah, tapi Alkitabiah 100%, Pak. Apa saja bisa dijawab. Jangankan Anda ya, saya aja heran nih. Aku aja heran loh, bisa menjawab semua apa saja. Ya. Pertanyaan para mukalaf itu semua bisa tak jawab. Sampai mualaf itu bingung, udah nyerah kalau sama HTD, ya. Dikek balik nanti klepek-klepek para mualaf itu. Ini fakta loh, aku nggak bohong loh. Siapa yang bisa membuat pendeta dan romo yang jumlahnya 200.000 takluk nggak ada yang berani debat sama tentang kealahan? Siapa? Cuman HTD. Sebut saja semua pendeta yang sekarang beredar di medsos itu, ya. Yang pendeta besar apanya, Pak? Besar bohongnya. Yang sekolah 9 tahun, sekolah 12 tahun. Siapa yang bisa membuat mereka para pendeta dan romo takluk nggak berani debat? Ini dia orangnya. Orangnya sih nyebelin, tapi Alkitabiah 100%. Berkali-kali saya mengatakan, saya tantang semua pendeta dan semua romo 200.000. Mereka jawabannya apa? Nggak usah dilayani, HTD mah bidat. Lah tak tanya, bidat ada di mana ayatnya? Nggak ngerti. Ya. Karena mereka tidak sanggup, maka mereka cuma ngomong gitu, dia bidat, dia sesat. Cuman gitu doang. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangankan Anda, saya juga kaget saya tuh. Kenapa saya begitu mudah ya? Begitu mudah menjawab semua pertanyaan Anda. Semua yang sering berhubungan dengan saya, dari Muslim juga. Bahkan pertanyaan, Pak Dede, Natalan nih,
kami sudah bosen nanya ke pendeta lain. Saya mau nanya, Yesus lahir 25 Desember enggak? Kalau penjelasan Pak ATD, kami yakin benar. Sampai ngomong gitu itu orang-orang mualaf tuh. Akhirnya saya uraikan, oh ya ini benar Pak. Pak ATD, Yesus lahir di kandang apa? Tak jelasin pakai ayat Alkitab. Kok ya bisa saya jelasinnya? Ya. Nggak bisa dibantah oleh mereka. Ya. Pak ATD, Allah itu satu tauhid. Nah, malah tak kek balik. Dia nyerah kalau udah gitu. Kenapa nyerahnya? Tauhid loh, Kristen itu Allah paling tauhid sedunia. Tapi paling beda-bedanya apa? Allahnya punya nama, Yesus Kristus. Udah nyerah dia. Mereka mau ngomong tauhid kayak apa begitu. Allah kami punya nama, sama-sama tauhid punya nama. Bukankah kamu disuruh meninggikan nama Allah? Iya Pak. Nah, nama Allahmu, oh maha tinggi, maha suci, maha agung. Itu gelar bukan nama. Nggak bisa Mbak, nggak bisa jawab juga gelagapan. Padahal disuruh meninggikan, memuliakan nama Allah. Mestinya Allah itu punya nama. Satu-satunya di jagat raya ini yang Allahnya punya nama cuman Yesus. Allahnya orang Kristen. Bukan Allahnya orang Katolik, bukan Allahnya orang Protestan. Allahnya orang Katolik, Protestan, bukan Yesus. Ya, Allahnya Tritunggal, segitiga, Bapa, nggak punya nama. Anda tanya aja nggak punya nama. Orangnya sih nyebelin Pak. Ya. Tapi Alkitab bias 100% nggak bisa dibantah lah. Iya. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya memang ngelus dada ya melihat kondisi. Kalau saya lihat ya hamba-hamba Tuhan ini malah di gereja-gereja di luar sana, hamba-hamba Tuhan ini kerjaannya menghalang-halangi jemaatnya untuk tahu kebenaran. Kebenaran itu apa sih Pak? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu kebenaran, Alkitab. Jadi siapapun yang bicara kebenaran, sumbernya harus Alkitab. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran, harus Yesus. Semua kebenaran itu Pak, harus Yesus yang ada di Alkitab. Kalau Yesus yang ada di Deuterokanonika itu bukan kebenaran. Yesus Isa Al-Masih yang ada di kitab lain di luar Kristen itu bukan kebenaran. Kalau Isa Al-Masih di Alkitab terjemahan berbahasa Arab itu kebenaran. Yesus yang ada di Brasil, Alkitab Brasil itu kebenaran. Tapi kalau Isa Al-Masih yang ada di kitab lain itu bukan kebenaran. Atau Yesus yang ada di kitab Sirah, Baruh, Deuterokanonika yang lain itu bukan kebenaran. Kebenaran itu Yesus yang ada di dalam firman-Mu, yaitu Alkitab. Makanya Alkitab satu-satunya kitab suci. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Para hamba Tuhan, para pendeta, para romo, ayolah punya hati. Hatimu itu kemana? Ya. Nggak boleh manggil Allah itu Bapa. Kamu kan bukan orang Yahudi. Katanya sekolah 9 tahun, sekolah 12 tahun. Mbok coba think smart, cuman perlu otak segede bakpao untuk bisa paham bahwa Bapa itu panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Itu cuman perlu otak segede bakpao. Rata-rata manusia itu otaknya segede bakpao. Lah kalau kamu ngeyel nggak paham apa segede kelereng, aku mau nanya. Nggak usah ngegas sama HTD, santai aja, think smart. Untuk bisa paham bahwa Bapa itu adalah sebutan untuk Allah, panggilan untuk Allah, khusus orang Yahudi. Apa punyamu segede kelereng, sekolah 9 tahun, sekolah 12 tahun. Kalau kamu orang Jawa, panggillah Gusti. Ya, nggak tahu kalau orang yang lain apa ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bukan Bapa. Ya. Karena ayat Alkitab very clear. Ntar dulu. Ayat Alkitab very clear bahwa Bapa itu panggilan untuk Allah khusus untuk orang Yahudi. Jadi ya jangan panggil Allah Bapa lagi ya. Jangan menghalangi jemaat untuk selamat, Pak. Ya. Kalau kamu nyembah Bapa ya salah nyembah Allah dong, Pak. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah yang benar. Bapak tahu nggak Allah yang benar? Nggak ada itu Allah yang benar, Bapak. Pak Yohanes 17 ayat 3 Allah gagal paham. Itu segede kelereng itu. Yang nggak paham Yohanes 17 ayat 3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah engkau? Engkau itu siapa? Yang mengutus Yesus. Siapa yang mengutus Yesus?
Yohanes 6 ayat 29 Allah. Siapa Allah yang mengutus Yesus? Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Berarti Yesus sendiri Allah di surga. Allah yang benar itu hanya ada 3 ayat. Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3, dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Tidak boleh gonta-ganti. Yeremia 10 ayat 10, Allah yang benar itu Yahweh. Yahweh kan Yesus roh. Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu Allah yang mengutus Yesus. Itu kan Yesus sendiri sebagai roh di surga. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah yang benar tidak pernah berubah. Ya, orangnya sih nyebelin ini HTD. Santai aja Pak, nggak usah ngegas kalau sama HTD. Saya nantang debat kepada Romo dan pendeta. Tak sediain hotel, ya, tak sediain ruang debat, ya, biasanya itu ruang meeting atau ruang, ya itulah semacam begitu. Cuman disiarkan live Pak, berani nggak? Ada amplopannya Pak, 10 juta satu orang, ya, 10 juta satu orang. Tapi aku nggak mau yang ngecek-ngecek Pak ya, yang ngecek-ngecek yang ngaku Romo, ngaku pendeta, modalnya cuman berani debat pakai jempol, ya. Itu kayak siapa itu yang namanya itu Okto, ya itu, Alek Yakob, ya, ya nggak punya modal Pak, debatnya pakai jempol. Pak, debat aja lewat WA. Lewat Facebook, sorry, pakai modal Pak, ya, debat tuh pakai modal. Itu yang gitu tuh tukang maki-maki itu apa? Karena lihat HTD ini benci banget dia, lihat HTD itu benci banget. Mau dibandingin gantengnya nggak bisa ngalahin, ilmu Alkitabnya nggak bisa ngalahin, akhirnya cuma apa? Maki-maki, terus suruh nongolin gambarnya aja nggak berani kok. Ya itu ya, Alek Yakob, siapa? Okto, Jody, ya. Siapapun lah itu, ya, Harso, siapa lagi, siapa itu Samuel atau siapa itu, suruh nongolin wajahnya itu digambar di WA nggak berani kok, ya, ya. Saya menantang pendeta dan Romo, ya, untuk itu, ya. Tapi ini yang berkelas ya Pak. Kalau yang nggak berkelas nggak. Yang berani melawan arus nanti dipecat sinode. Nyalimu mana, ya. Ya, harus yang berani. Enggak apa-apa Pak, ini demi kebenaran saya ini maaf ya. Aku ini kan turunan Cina. Cina itu punya prinsip kalau kebenaran itu Pak enggak takut. Makanya orang Cina itu enggak takut nyebar kemana. Ya. Dari Cina ke Indonesia sampai ujung itu ada semua loh orang Cina, ada semua loh. Mereka enggak takut Pak. Saya yakin aku dapat sesuatu yang baru yang saya yakinin nanti saya itu berani Pak. Itu mentalnya, ya. Saya ini kan turunan Cina sama Jawa. Orang Jawa juga gitu Pak. Jawa itu sampai mana-mana ada. Sampai Suriname, sampai Aceh, semua ada semua orang Jawa. Aku ini gabungan dua Pak. Cina sama Jawa Pak. Wah ini paling, ya, kalau sudah meyakini sesuatu itu, ya, tidak pernah mundur. Makanya kalian-kalian yang pecundang-pecundang kayak Jody, gitu, kayak Alek, Yakob, siapa lagi, Okto. Halah sorry Pak. Kamu nggak punya modalmu cuma jempol doang. Nongolin wajah aja nggak berani. Aku nantang debat para pendeta Romo yang berkelas. Ya, nanti tak siapin di hotel, ya toh. Siaran live 2 season Pak, ya. 2 jam. Ya. Yang punya nyali Pak, takut dipecat sinode Pak. Ya nggak usah ikut yang nggak punya nyali. Khusus yang punya nyali. Ya. Soal apa? Tritunggal sama Allah Esa. Ya. Ya, begitu ya. Supaya apa? Supaya clear ya, demi kemaslahatan umat itu, supaya semua orang itu selamat. Allah itu mau semua orang itu selamat, ya. Nanti bisa terbukti ternyata nggak ada pendeta Romo yang berani debat sama HTD. Nah ya, mualaf aja udah nggak ada yang berani, ya. Ayo ya, jangan cuman berani ngatain aku males sama HTD, dia kan sesat. Itu menunjukkan kalau kamu nggak punya nyali, itu aja sebenarnya. Ya, sebenarnya itu, ya. Nggak punya nyali kalau debat sama HTD. HTD itu sebelum debat udah dikasih share, udah di-share temanya. Waktu baca tema yang di-share itu kita sudah langsung down Pak. Bener semua soalnya, Alkitab semua. Kami mau debat apa? Misalnya kita materi apa gitu ya. Sebelum debat itu kan saya share dulu.
Supaya apa? Supaya tidak debat kusir. Udah nggak bisa bantah kami, Pak. Jadi kami mau debat ya males sama HTD. Semua begitu. Yang keluar-keluar di luar sana itu, ya, ya keluar-keluar, gitu. Tak share materi. Ayo debat yuk. Nggak berani dia. Ya jangan ngomong soal Okto, Okto Alek Yakub. Cek-cek itu mah. Ya, Bapak Ibu Saudara, orangnya sih nyebelin, tapi Alkitabiah 100%. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.